Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang di acara seputar bisnis sebis. Jadi sebis kali ini ketemu sama aku Indriani Sazarin, seorang mahasiswi Telkom University dan sekarang lagi fokus di keempat bisnisnya. Yang pertama ada Bun Dimsum kuliner, yang kedua adalah Meka Hijab di fashion, yang ketiga ada Share Import di skincare, dan yang keempat menjabat sebagai Vice President di Millennial Anti Bokeh atau MAP Union. Untuk waktunya itu di keempat bisnis aku ini memang berbeda-beda, dan usaha yang paling pertama aku dirikan adalah Meka Hijab, dan itu didirikan pada saat aku awal masuk kuliah di tahun 2017. Kemudian yang kedua ada Bun Dimsum, ini memang berdiri baru setahun nih di bulan Januari 2020 pada saat pandemi, dan yang dua lainnya itu baru-baru ini. Kalau konsep bisnisnya itu sendiri, kita memang lebih ngikutin apa yang sedang hype, sedang tren, dan juga apa yang dibutuhkan oleh market saat ini gitu, terutama milenial atau anak muda. Kalau target pasar kita sendiri adalah memang kebetulan aku yang menjalani bisnisnya adalah seorang milenial atau kaum muda, dan aku juga menargetkannya juga ke anak-anak muda supaya aku lebih mudah untuk mengenali dan memahami karakter mereka seperti apa, dan juga pengen tahu masalah mereka seperti apa, dan aku mengharapkan bahwa bisnis aku bisa menjadi solusi dari permasalahan mereka. Kalau strategi bisnis, kita memang lebih fokus di dunia digital atau di digital marketing atau di sosial media karena ingin meningkatkan interaksi dengan konsumen dan tahu apa yang mereka butuhkan gitu. Ingin menjadi teman hidup ya konsumen. Kalau duka tentu banyak banget, karena dalam menjalani bisnis tuh nggak cuma profit doang yang difikirkan, dan pasti banyak banget rintangan yang datang ke kita, terutama pengorbanan yang udah kita lakuin untuk bisnis kita sendiri. Salah satunya adalah pengorbanan waktu ini paling penting banget sih. Apalagi di umur aku yang masih cukup muda, waktu itu awal ngebangun bisnis umur 18 tahunan ya, bisnis yang serius. Terus kayak anak-anak seumuran aku pasti masih kayak suka bermain, terus kayak menikmati masa mudanya, sedangkan karena aku punya prinsip dan juga punya cita-cita dan impian yang memang aku sendiri pengen mencapai semuanya itu pada saat usia aku masih muda, dan aku pengen start lebih awal aja. Pernah nggak dapat customer yang nyebelin? Pernah banget, maksudnya kayak banyak pelaku bisnis pasti ngerasain hal kayak gini juga, apalagi aku waktu awal bangun bisnis pasti segalanya terjun sendiri, mulai dari sales, marketing, terus produksi dan lain sebagainya. Aku terjun sendiri gitu, dan aku tahu persis gimana caranya ngadepin konsumen dan konsumennya seperti apa aja yang datang ke kita tuh gitu, supaya nanti kan kita punya strategi lainnya. Dan kebetulan tentang konsumen nyebelin ini, aku selalu kayak pernah jadi admin juga kan di bisnis aku sendiri. Terus kayak nemuin banyak ibu-ibu yang, sorry ya, no offense banget. Jadi kayak banyak ibu-ibu yang kayak banyak nanya, terus akhirnya nggak jadi beli. Itu udah pasti pernah banget, itu satu. Terus kedua, ada juga ibu-ibu yang minta diskonnya tuh parah banget, sampai kayak itu tuh kayak 50% dari harga dan nggak ada profitnya buat kita gitu kan. Aduh ya Allah, ibu tega banget. Dan yang ketiga sih, konsumen paling nyebelin adalah teman sendiri yang minta diskon gitu sih. Pernah nggak produknya gagal produksi? Kalau produk gagal produksi pasti pernah banget, tapi kebetulan memang kita kan selalu tes pasar, tes produk dan lain sebagainya, dan tes produksi ini terjadi pada saat awal si produk tersebut belum dilempar ke market tentunya. Dan memang kegagalan produksi ini juga makan banyak waktu, banyak biaya juga, dan tentunya ya nggak asing lah bagi para pelaku bisnis. Pernah nggak lupa kirim paket customer? Kalau lupa kirim paket nggak pernah sih, itu jujur banget, karena ya kita kan pengen memberikan yang terbaik untuk konsumen, dan ketika mereka udah transfer, kadang kita suka langsung kirim, atau kalau untuk pengiriman JNE yang dia transfernya sore hari, kita baru kirimnya besok, dan itu pasti terkirim semua. Pernah nggak kepikiran jual produk lain? Pernah banget, karena kan
kalau aku pribadi punya prinsip pengen jadi sultan ya. Siapa yang nggak mau sih jadi sultan? Jadi kalau sultan itu kayak menjual apa yang kamu pakai gitu. Jadi kayak sekarang ada sedikit bocoran ya. Jadi kayak sekarang aku lagi kayak sering pakai salah satu barang dan aku pengen banget tuh bisnis barang itu. Jadi kayak apapun yang aku pakai aku harus jual gitu. Prinsipnya sih oke gitu. Jadi kepikiran banget untuk bisnis yang lain. Pernah nggak malas kuliah karena udah bangun bisnis? Jujurnya sih enggak. Jujurnya iya, bohongnya enggak. Jadi ya iya banget, pasti kayak ngerasa malas kuliah gitu ya karena udah bangun bisnis. Tapi lebih kayak karena keteteran itu dan kayak capek aja untuk nge-manage waktu ini gitu, waktu aku sendiri gitu, karena kuliah kan ada kuliah padat juga, terus juga bisnis udah jalan kan nggak mungkin aku tinggalin, jadi ya pasti adalah titik dimana aku ngerasa kayak udahlah pengen cepet lulus, pengen cepet nikah, pengen cepet lulus dan berbisnis gitu. Ya teman-teman sedih semua, jadi saat ini ada produk nih, di depan aku ada produk aku pribadi, ini dari Bun Dimsum, dan Bun Dimsum ini memang fokusnya ke dunia kuliner di dimsum tentunya. Dan di dimsum ini memang ada banyak banget varian, ada varian dimsum kukus dan juga dimsum goreng. Nah di sini yang di depan aku ini ada siomay nori, ada siomay udang, siomay ayam, dan juga siomay kepiting. Dan memang keunggulan dari produk dimsum aku sendiri adalah dari kualitas bahan yang digunakan, yaitu ayam yang berkualitas, udangnya juga besar, dan isi daging yang padat banget. Selain itu juga ada dari chili oilnya. Chili oil adalah oil atau pedasnya dimsum gitu. Jadi kayak khas kita tuh bukan pakai sambal tapi pakai minyak cabai atau chili oil itu sendiri, dan itu adalah salah satu khas dari Bun Dimsum itu sendiri, dan juga diproduksi dari bahan cabai yang sangat berkualitas juga tentunya. Dan di dimsum aku ini memang aku menjual dimsum matang dan juga dimsum frozen. Dimsumnya seperti yang teman-teman bisa lihat, dan ini bisa teman-teman masak aja di rumah dan dimakan bersama keluarga, sahabat, ataupun bisa makan dimsum sambil Netflix gitu ya, sambil chill gitu kan, lebih mantap ya. Jadi teman-teman nggak usah keluar rumah untuk makan dimsum ala restoran ini, jadi cukup di rumah. Nanti teman-teman bisa order frozen food juga. Dan ya chili oilnya juga bisa dibeli dengan ukuran jar, bisa teman-teman makan pakai mie instan atau nasi goreng dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya arti bisnis untuk aku pribadi adalah bukan semata-mata sebatas profit doang. Tapi aku pengen jadi pribadi yang memang banyak bermanfaat bagi banyak orang juga. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat bagi banyak orang. Jadi suatu waktu aku pernah berdoa di tanah suci tentunya. Terus kayak aku minta, ya Allah, aku pengen bisa bermanfaat bagi banyak orang. Nggak tahu kenapa, aku ditujukanlah ke si bisnis ini sendiri. Dan juga aku ditujukan, alhamdulillah ya, aku ditujukan untuk bisa banyak berbagi, share ilmu sama teman-teman di luar sana gitu ya. Jadi kayak bisnis ini sendiri tuh bisa jadi lahan aku untuk pertama ya dapat pintu rezeki, terus kedua juga bisa bermanfaat bagi orang lain, bisa ngebantu banyak orang, terus juga orang yang tadinya pengangguran bisa aku bantu di sini. Terus juga selain itu juga aku membantu banyak orang lewat produk yang aku tawarkan. Mereka punya masalah, aku tawarkan solusinya seperti itu. Dan untuk membuktikan kepada orang tua aku sendiri bahwa ya aku mandiri dan ya aku bisa sukses, aku bisa mandiri. Terus juga aku pengen ngembangin orang tua juga tentunya, karena ya sebenarnya orang tua nggak minta apa-apa, tapi diri aku pribadi atau ya mungkin teman-teman juga sama ya, pengen ngelakuin sebuah pembuktian sama orang tua gitu, dan nggak nyusahin orang tua lagi lah di umur muda tentunya. Untuk teman-teman di luar sana yang lagi nonton sampai sini, pokoknya teman-teman kadang banyak juga yang di usia aku pengen mulai bisnis tapi bingung harus mulai dari mana. Ya mulai aja dulu. Walaupun teman-teman nggak punya ilmunya, teman-teman bisa belajar dari manapun. Karena sekarang apalagi di musim pandemi ini banyak banget kelas-kelas online yang
yang dilakukan oleh para coach-coach luar biasa. Yang awalnya kita harus bayar sekian juta untuk ikut kelasnya, tapi saat pandemi ini nih teman-teman bisa banget dapat ilmu gratis di live Instagram, di webinar dan lain sebagainya. Ya tergantung kamu memang niat atau enggak. Sebenarnya kalau aku sendiri punya quotes dalam hidup aku, yaitu kalau mau banyak cara, kalau nggak mau banyak alasan. Jadi kalau misalnya teman-teman memang pengen banget mencapai suatu impian atau cita-cita teman-teman, ya pasti bakal nemu banyak caranya, banyak jalannya. Tapi kalau teman-teman misalnya punya impian, tapi teman-teman tuh nggak niat untuk jalan itu semua, ya udah buntu gitu, nggak akan dapet jalannya gitu. Jadi intinya ketika teman-teman pengen banget ngebuktiin sama orang tua bahwa teman-teman gak nyusahin lagi, pengen ngasih sama orang tua, atau misalnya teman-teman pengen buka lapangan kerja dan pengen bermanfaat bagi orang lain, pengen buka bisnis, ya teman-teman, apapun itu teman-teman harus mulai, karena kegagalan terbesar adalah ketika teman-teman nggak mulai gitu. Jadi aku pernah baca buku juga bahwa sebenarnya kalau kita gagal, itu tuh bukan kegagalan kita yang murni gagal gitu, tapi itu adalah keberhasilan kita yang tertunda. Sebenarnya kegagalan yang benar-benar gagal adalah ketika kita sendiri nggak mencoba untuk memulai gitu. Karena ketika kita sudah memulai, kita jadi tahu kan apa yang kita akan alami, apa yang kita hadapi, dan kita bisa belajar dari apa yang sudah datang ke kita gitu sih kalau pengalaman aku. Jadi jangan lupa juga teman-teman semua untuk rajin-rajin baca buku, karena buku itu benar-benar gudangnya ilmu. Kalau misalnya teman-teman sibuk atau sesibuk apapun, teman-teman luangin 10 menit dalam sehari untuk baca buku. Maksudnya teman-teman belajar juga sama menteri kita Pak Sandiaga Uno. Beliau sesibuk apapun beliau pasti belajar gitu. Karena sekarang itu perubahan itu benar-benar cepat banget, bahkan sepersekian detik perubahan bisa terjadi. Kalau kita nggak ngikutin perubahan itu, kita bisa tertinggal bahkan tenggelam gitu. Pokoknya semangat terus buat teman-teman semua, dan aku mau ngucapin banyak terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga untuk teman-teman sedis di sini ya, teman-teman AA, teteh-teteh yang kasat dan gelis ya. Pokoknya makasih banyak, dan semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesuksesan selalu. Amin ya rabbal alamin. Sedis, salam seputar bisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.